yang palsu-palsu ini harus diurai. Bukan berarti dibawa untuk dijelaskan berarti uang palsu itu berubah menjadi uang asli. Bukan begitu pola pikirnya. Jangan disempitkan satu perkara yang sudah sangat jelas. Saya katakan filsafat himne Platonius itu bukan firman Tuhan. Jangankan firman Tuhan, duduk sebagai sabda Sang Yesus yang adalah nabi bagi Bani Israel, saya kagak. Saya cuma menghargai Anda sebagai seorang Kristen. Tapi untuk mendudukkan Yohanes 1 dari nomor 1 sampai nomor sekian, itu bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus. Tetapi muatan yang ada di dalamnya itu karena dia filsafat. Anda ngerti filsafat bukan? Karena dia filsafat, maka itu ada not yang ketukannya sama dengan firman Tuhan. Contoh, Yesaya 55 nomor 11 yang diimani oleh orang-orang Yahudi. Begitu juga umat Islam. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika pencipta ingin mencipta, maka dia cukup berfirman. Jadi, maka semuanya jadi. Mazmur 33 nomor 9. Pencipta langit dan bumi hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Selesai bukan? Nah, Yesus bagaimana dengan Yesus? Yesus bukan firman, saudara. Yesus itu adalah manusia mutlak absolut. Dia manusia yang berasal dari perkataan alias kehendak Tuhan. Tidak ada tawar-menawar di situ. Silakan. Silakan dibuka mute-nya, Bang Kultom. Kurunda agak nulis, Kurunda. Iya, karena saya lagi di planet Pluto. Oh iya. Bang Juma. Siap. Tadi kan Abang bilang juga di Mazmur 23. Apakah Bang yakin itu firman? Saudara, kenapa harus Anda mengoreksi? Saya beriman kepada Quran. Bukan, yang harusnya kalau yang Abang harusnya beriman dengan Quran saudara, bawa kemari kita yang bicara harusnya aturannya Abang bilang menurut Quran ini begini baru kami terima. Ini Abang bawa itu menurut Mazmur 23 ayat sekian. Begini. Padahal Abang sendiri pun nggak yakin sama yang bawa. Jangan cacat logika dong, saudaraku. Ya. Yang cacat logika Bangku. Saya kan membawa Al-Quran. Al-Quran saya mengatakan kita yang kau sebut di sesungguhnya bagi Allah ketika hendak menciptakan cukup berfirman berkata, jadi maka jadilah. Nah, itu seirama dengan kitab yang kamu rangkul, Mazmur 33 nomor 9. Kan lucu kalau dalam sebuah agama diterangkan dalam kitab yang diimaninya sebagai kitab suci, sudah tertuang seperti itu, masih bertanya kepada lawan diskusi, apakah kamu percaya ini firman Tuhan? Justru Anda yang harus ngaca, apakah Anda percaya itu adalah firman Tuhan? Kalau percaya, loh harus terima dong apa yang saya sampaikan. Kan begitu poinnya. Saya hanya membantu Anda untuk paham. Yang tadinya Anda nggak tahu, yang tadinya Anda ngerti, sekarang udah ngerti. Kan begitu. Bagaimana teman-teman yang di bawah? Betul nggak? Betul dong. Bang, boleh bertanya Bang Juma? Silakan. Silakan Bang Jimmy. Saya agak heran dengan Abang mengatakan bahwa Kristen itu berasal dari pagan Romawi. Pasti. Soalnya begini Bang, sebentar Bang. Ya, saya agak heran itu begini loh Bang. Kita jangan lihat dari ranah iman lah, kita lihat dari ranah sejarah aja dulu. Yang lebih gampang lah kita kan bisa objektif. Kita kan tahu bahwa semua murid dari Isa Al-Masih itu adalah orang Yahudi semua. Satu yang meninggal bunuh diri, Yudas Iskariot digantikan oleh Matias dalam KPR. Tapi semua Yahudi. Lalu bapak-bapak gereja awal itu semua Yahudi Bang. Pertama itu. Kedua, Abang juga tahu bahwa para penulis Alkitab itu walaupun diragukan, tapi yang pasti bukan dari Romawi lah, kita tahu itu. Lalu yang ketiga, Abang kan mesti tahu juga bahwa sejarahnya ketika Kristen itu ada, mereka kan awalnya bukan didukung oleh Romawi Bang, disiksa habis-habisan selama hampir 200 tahun. Baru setelah Konstantinus berkuasa, baru mereka mendapat legitimate dari pemerintahan Romawi. Jadi kalau menurut saya agak membantah pernyataan Abang itu karena 3 hal tadi Bang. Silakan Bang tanggapi. Oke, saudara. Saya rangkum dari 3 hal. Yang pertama Anda harus tahu, Yesus itu ketika dia melakukan penginjilan itu hanya berfokus kepada Bani Israel. Satu, ini Yesus loh. Yang kedua, murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus ya.
yang diceritakan oleh penulis-penulis Bible itu juga hanya berpola kepada pengajaran terhadap domba yang sesat dari umat Israel. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini, ketika ada murid yang ternyata keluar dari kaidah pesan Yesus, maka dapat dipastikan murid itu menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa Mesias palsu akan menyesatkan, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Makanya Yesus acap kali Anda baca Matius 4, Lukas 4, Yesus acap kali mengajarkan apa? Termasuk Lukas 22. Waspadalah, 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 waspadalah. Berhati-hatilah agar kamu jangan jatuh pada pencobaan. Apa pencobaan itu? Murid terindikasi akan disesatkan oleh Yesus palsu, sehingga mereka kemudian mengajarkan apa yang tidak Yesus ajarkan. Coba Anda lihat kontradiksinya di mana. Paulus menuliskan sebuah surat di Galatia 2 nomor 8. Apa kata Paulus? Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Kira-kira orang Roma bersunat enggak? Tidak kan? Itu mutlak tidak. Berarti Petrus tidaklah mungkin menulis surat untuk orang-orang Roma. Lalu kenapa kemudian Kristen menenteng buku 2 Petrus 1, 1 Petrus, 2 Petrus. Kenapa? Ya, karena tidak ada indikasi validasi, tidak ada indikasi kemudian legitimasi, tidak ada perintah dari Sang Yesus Mesias untuk Bani Israel kepada murid-muridnya untuk mengajar non-Yahudi. Yang ada malah Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Ada yang bisa mencegah itu? Nggak ada. Tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kenapa kemudian ada perubahan? Itu tadi. Yesus berpesan. Sebab Mesias-Mesias palsu dan Nabi-Nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi kalau murid sudah disesatkan, maka itulah yang tadi yang Anda timang. Apa itu? Bukankah murid-murid Yesus semuanya adalah orang Yahudi? Bukankah tadinya bapak-bapak gereja pertama kali itu adalah orang Yahudi? Itu Anda punya mimpi, itu keinginan Anda. Tapi faktanya tidak seperti itu. Tak ada satupun dari kitab kanonik itu adalah catatan murid Yesus. Camkan itu. Matius bukan murid Yesus yang menulis. Yohanes bukan murid Yesus yang menulis. Markus, Lukas, apalagi. Lebih-lebih lagi Paulus. Itu bukan murid Yesus. Sedangkan agama saudara berdiri dari lingkaran buku-buku tadi. Bukan daripada pengajaran Yesusnya. Apa implementasi dari pernyataan saya? Bukti akuratnya. Berdasarkan Bible. Yohanes 17:8. Kata Yesus, segala firman yang engkau berikan kepada aku, telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka sama dengan Yahudi. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti seluruh firman yang Yesus terima dan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya yang 12 menghantarkan muridnya percaya kalau Yesus hanya nabi, Yesus hanya rasul utusan Tuhan. Titik. Kenapa sekarang berubah menjadi Tuhan? Karena itu tidak berasal dari murid-murid Yesus. Kalaupun dipaksakan itu berasal dari murid Yesus, berarti sang murid telah menggenapi, mereka disesatkan oleh Mesias palsu. Gitu Bang, silakan. Bagus sekali Bang Juma. Saya juga agak setuju, tapi dalam beberapa hal saya tidak setuju. Cuman kenapa Abang menyangka bahwa Yesus itu datang khusus untuk Bani Israel? Saya tidak nyangka lah Bang. Yesus memang hanya untuk Bani Israel. Ya, maksud saya berdasarkan Al-Quran. Gimana? Menyangka, bukan menyangka bahwa berpraduga bahwa Yesus itu khusus untuk Bani Israel gitu. Oh ya Dalilnya memang. apa, Bang? Itu fakta. Matius sendiri, Yesus sendiri mengatakan di Matius 15 nomor 24, 25, 26. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia. Aku berdoa hanya untuk Bani Israel. Jelas itu. Bahkan Lukas mencatat dalam Lukas 1 nomor 33. Yesus ini adalah seorang raja yang ditentukan untuk selama-lamanya menjadi raja bagi Bani Yakub. Bahkan orang yang bertemu langsung dengan Yesus Matius 15 bertemu langsung nih. Bukan kita yang hidup belakangan. Bertemu langsung.
ngemis kepada Yesus, bersungut bahkan bersujud menghimpun kepada Yesus, menghambakan diri. Beliau kemudian meminta kepada Yesus agar anaknya disembuhkan. Apa kata Yesus? Usir dia, karena dia dari tadi teriak-teriak mengikuti kita. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita Samaria itu? Betul Tuan, tapi bukankah anjing makan sampah atau remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Nah, Ayo, besar imanmu. iya, Besar betul, imanmu. betul. Nah, berarti Yesus mengiyakan kalau wanita itu gogok. Dan wanita itu mengaminkan kalau memang dia gogok. Maka Yesus mengatakan, wah keren ibu ini, besar imanmu. Jadilah anakmu sembuh. Sembuh anaknya. Jadi enggak domba wanita itu? Enggak. Tetap aja dia adalah gogok. Itu fakta itu real. Itu real. Karena yang disebut domba hanya Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba adalah Bani Yakub. Yang bukan domba, mengaku domba, 1, serigala. 2, jemaat iblis. Wahyu 3 nomor 9. Yang bukan Yahudi, yang bukan Bani Israel, berlaku seakan-akan Yahudi seperti itu, seperti Israel, maka sesungguhnya mereka adalah jemaat iblis. Tapi Itu fakta. maaf Bang, potong boleh Bang? Silakan. Aku membantah Abang, tapi Abang juga harus melihat di Yohanes 10 ayat 16 Bang. Oke, Yohanes 10 Yohanes 10 nomor 16. Apa kata Yesus? Masih ada lagi dombaku di luar aule. Apa aule? Kandang. Apa itu kandang? Di pelataran Yerusalem. Siapa dombaku itu? Bani Yakub yang sudah diceritakan di dalam Yehezkiel 5 nomor 12. Sepertiga dari Bani Yakub aku bunuh, sepertiga dari mereka mati dibunuh oleh pedang, sepertiga daripadanya aku hembuskan kepada seluruh mata angin. Inilah yang dimaksud Yesus, domba-domba di luar Bani Israel, di luar aule. Aule itu pelataran atau halaman Yerusalem, yaitu mereka orang-orang Israel yang sudah hidup di tengah-tengah bangsa asing. Itulah yang disebut domba lain di luar kandang ini. Intinya, domba adalah Bani Yakub. Bani Yakub ketika Yesus hadir di muka bumi, tidak hanya berkumpul dalam simpul kota Yerusalem, tapi ada di Amerika, ada di tanah lain, ada bahkan di Asia. Begitu. Mengalami diaspora. Berdasarkan Yehezkiel 5 nomor 12 tadi. Diusir. Sepertiga dari mereka kemudian dihembuskan tertiup angin dari timur ke barat, selatan, utara, dan seterusnya. Itu jelas itu. Nah, itulah yang dimaksud domba-dombaku di luar kandang. Bukan kita yang bukan Bani Yakub, saudara. Lanjut. Baik, berarti itu tafsir Abang Yohanes 10:16. Saya balikin lagi Bang. Bukan tafsir, itu fakta real. Tafsir. Bang itu yang berpendapat itu orang lain. Sekarang Yeremia 50 nomor 17 itu udah berubah rupanya. Ada domba di luar Yahudi berarti. Enggak, oke, aku setuju sama Bang Juma deh. Aku setuju yang itu. Oke, sekarang aku minta lagi Abang yang disebut ini. Domba, Anda harus terima kenyataan. Yang disebut domba, Bang, itu adalah Bani Yakub. Di luar Bani Yakub nggak dianggap domba. Jangan maksa dong. Kalau Anda maksa berarti Anda serigala. Enggak, aku maksudnya udah. Apa dong kalau saudaraku, kalau ada kemudian bukan domba, nyamar domba tapi bukan domba, itu apa namanya? Ya bukan domba lah yang pasti mah. Nggak tahu. Serigala kawanku. Oke. Aku kan udah bilang tadi. Oke, udah. Sekarang bagaimana dengan Wahyu 7:9? Ayo. Ketika kita berbicara mengenai kitab Wahyu, saudara, Wahyu 7 yang Anda sampaikan itu, kita harus melihat bahwasanya Wahyu 7 ini terindikasi kemudian adalah ajaran Kristus palsu. Kenapa? Karena Yesus sudah berpesan, yang datang setelah aku bukan aku, yang datang setelah aku adalah roh kebenaran. Sedangkan yang datang di Wahyu, coba Anda lihat Wahyu 22 itu, siapa yang datang? Mengaku Yesus kan? Mengaku Yesus. Dia mengaku Yesus. Dia memaksakan dirinya, akulah Yesus tunas Daud. Sementara Yesus mengatakan, yang datang setelah aku itu ada dua. Yang pertama adalah roh kebenaran yang lain, penghibur yang lain. Yang kedua penyesat yang mengaku-ngaku Yesus. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias.
Jangan kau percaya, adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran atau penghibur itu tidak akan datang. Setelah aku pergi, maka yang datang adalah penghibur lain. Nah, yang datang kepada Paul, yang datang di Pulau Patmos siapa? Yesus. Yesus mengatakan, kalau aku yang datang, tanda-tanda ini menyertai. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. 1. Matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda-tanda kalau aku yang datang. Nah, selain daripada itu, kalau ada mengaku aku di padang gurun, mengaku aku dalam bilik, jangan kau percaya, itu bukan aku. Oh, jadi Itu dalil. abang bantah itu. Oke, Silakan. dalil. Balik. Saya boleh, ini masih banyak bang, santai bang. Silakan. Halo, bagaimana dengan dalil Yesaya 66:18 bang? Yesaya 66:18 itu. 66:18. Yesaya 66:18 itu bang. Kalau kita berbicara mengenai Yesaya, kita lihat di dalam Yesaya 1 nomor 1. Mulai Yesaya 1 sampai Yesaya 66, satu kitab itu berbicara tentang mimpi atau penglihatan Yesaya bin Amos. Tidak ada bercerita tentang Yesus sedikit pun. Coba Anda enggak, baca. Aku bukan begini bang, aku bukan bicara soal Yesus, nggak ada itu. Kalau perjanjian lama kita nggak anggap aja nggak ada bicara soal Yesus. Aku mengenai mengenai yang diutus bahwa Tuhan itu datang untuk semua bangsa. Ini aku baca dulu ya bang ya. Oke, saya paham bang. Nanti Anda lanjutkan ke data 23-nya. Aku paham itu, silakan. Ya, aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Jadi ya itu tidak salah itu udah benar itu sudah benar. Tapi itu tidak berbicara satu kelompok, tidak bercerita bahwa Yesus itu diutus untuk seluruh bangsa. Enggak, akan datang pada akhirnya nanti. Kalau kita berbicara mengenai Yesaya secara lepas, ini tafsiran lepas kita pakai. Kalau kita berbicara sama seperti Yesaya 66 yang Anda maksud itu, endingnya di data nomor 23. Seluruh sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Tetapi seluruh manusia akan datang kepadaku. Seluruh manusia. Berarti kita juga ini umat Islam, karena seluruh manusia. Apa yang dikatakan di sana? Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat. Seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang sujud? Umat Islam. Kalau Anda menggunakan data itu, adakah Kristen sujud? Tidak. Sujud seluruh manusia bang. Maksud ayat itu kan seluruh manusia bang. Iya, seluruh manusia sujud. Seluruh Siapa manusia, yang mau umat Islam, mau umat Kristen. Nah sekarang permasalahannya Kristen sujud nggak? Sujud bang. Di mana ada Kristen sujud? Saya kan gereja Katolik sujud. Di mana? Cuma jingkrak-jingkrak doang. Sujud, tapi sujudnya bukan sujud seperti Muslim. Tapi kalau berdoa sujud bang. Oke lah. Saya kan kebetulan gini bang, takut abang menyamakan. Mungkin abang lihat mungkin di gereja kan jingkrak-jingkrak. Siap. Tapi, Aku juga pernah lihat sujud, ada video orang sujud. Oke. Sekarang saya tanya, orang Katolik makan babi nggak? Bebas sih, makan boleh. Kalau begitu coba Anda baca nomor 17-nya. Mereka akan menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya dan memakan daging babi dan binatang yang menjijikan, tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Apa data nomor 16-nya? Coba Anda lihat. Sebab Tuhan akan datang menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya, yaitu mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengah mereka yang memakan daging babi, binatang menjijikkan dan serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Kristen bukan? Katolik bukan? Ya. Nah, itu dia. Kalau Anda ingin mentafsirkan secara global. Tapi pada intinya, Yesaya 66 ini, kalau kita lihat dalam uraian Yesaya 1 nomor 1, itu adalah ungkapan mimpi penglihatan Yesaya terhadap Yehuda dan juga Yerusalem dalam era Usia, era Yotam, era Ahaz, dan yang terakhir era Hezekia. Tidak ada bercerita di luar daripada itu. Gak ada. Kita aja yang mentafsirkan yang di luar, yang bukan kita, yang pemilik kitab, begitu. Lanjut.
Baik begini Bang, kita kan Siap. fokusnya kan bahwa namanya Tuhan atau Yesus itu datang, saya kan sedang mendebat Abang dalam rangka bahwa Tuhan atau Yesus itu datang bukan untuk khusus Bani Israel. Jadi gini Bang, lihat ayat Matius 24:14 Bang. Matius 24 abangku. Anda harus membantah Yesus dulu. Kenapa Bang? Ya, Yesusnya mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, itu tidak masalah. Kami setuju itu. Kenapa kami katakan setuju? Islam mengakui Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi ini, dari langit turun ke bumi, diutus oleh pencipta langit dan bumi, spesial untuk kaum Bani Israel, memberitakan Injil. Nah, umat Islam menyampaikan enggak itu? Menyampaikan. Maka berita tentang Yesus atau berita tentang Isa dalam Islam, mengajarkan Injil kepada seluruh manusia, harus dikabarkan sampai penjuru bumi. Gak ada masalah. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Sampaikan ke seluruh penjuru bumi bahwasanya Nabi Isa alaihissalam dulu pernah diberi kitab Injil untuk diajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Tak ada masalah, no coalan. Iya, berarti kan dengan sendirinya Abang mengatakan bahwa namanya Injil juga kan diterima juga, maksudnya bukan diterima, maksudnya disebarkan juga ke seluruh bangsa termasuk umat Muslim kan, tadi kata Abang kan? Berarti kan, Ya, tapi berarti intinya kalau begitu dengan kata lain, Abang membantah bahwa membantah yang tadi Abang sebut bahwa aku datang hanya khusus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Berarti ya, setuju saya juga dengan Abang. saudaraku gini, Setuju saya dengan Abang. sama ketika Nabi Isa alaihissalam diajarkan oleh umat Islam, bahwa umat Islam mengajarkan ke seluruh umat Islam yang lain bahwa beliau diutus ke atas muka bumi ini hanya mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Itu tidak kami pungkiri, karena memang beliau datang untuk Bani Israel. Nah, ketika ia datang untuk Bani Israel, beliau tidak kemudian mengajarkan Injil kepada seluruh manusia. Tetapi manusia harus tahu seluruh dunia kalau dia dulu pernah datang di atas muka bumi memberitakan Injil kepada Bani Israel. Sama dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan itu. Barafa'ullah ilaihi wa kanallahu azizan hakima. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah. Diangkat di hadirat Allah. Namun sebelumnya beliau mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Dunia harus tahu itu. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, sebab aku senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepada aku. Itu kata Yesus. Kita harus tahu. Dunia harus tahu. Orang luar Yahudi harus tahu. Dulu pernah diutus seorang nabi bernama Yesus di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada hukum Torah. Ajaran kembali kepada hukum Torah itulah yang disebut hikmat Injil. Silakan. Iya, berarti intinya Abang juga makanya bahwa kalau ada orang di luar Bani Israel beriman dengan Injil, no problem kan Bang? Injil itu kitabnya ajaran Yesus kepada Bani Israel, Bang. Bukan Yesus datang bawa Injil untuk kita. Sama seperti orang Malaysia, tahu, diajarkan. Orang Malaysia itu diajarkan. Andai saja orang Indonesia, orang Malaysia atau orang Jepang belajar tentang Pancasila dasar, atau mata kuliah Pancasila dasar, atau mata kuliah tentang undang-undang dasar, maka mereka diajarkan Pancasila, ada 5 sila, semuanya itu terikat kepada bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Bukan mengikat kepada mereka, tapi mereka tahu bahwa Pancasila itu 5 dasar yang mengikat kemudian rakyat Indonesia. Mereka tahu kalau itu adalah Pancasila yang untuk Indonesia. Namun mereka pelajari, sama seperti kami umat Islam. Al-Quran memberitakan bahwa Nabi Isa alaihissalam diutus di atas muka bumi ini untuk memberitakan Injil kepada siapa? Kepada Bani Israel. Bukan Injil diberitakan kepada kita yang bukan non-Israel. Kesalahan Kristen itu di situ. Karena ketika Yesus berkata, berhati-hatilah
waspadalah kalian. Saudaraku Kristen merasa bahwa dirinya yang diajak untuk berhati-hati. Kelirunya itu di situ. Silakan. Tapi kalau begitu, tapi begini, kalau abang mengatakan seperti itu, oke lah, anggap aja saya setuju lah dengan pendapat abang gitu ya, dengan pendapat Bang Juma. Tapi saya juga melihat di sini banyak ayat dan bahkan jangan kata pengajarannya gitu loh bang. Mukjizatnya aja harusnya kalau pengajarannya khusus untuk Bani Israel, berarti mukjizatnya pun khusus untuk Bani Israel. Iya emang. Tapi di sini banyak loh nih, saya bacain ya bang ya. Abang bisa lihat nih di Matius 15 21 sampai 31 perempuan Kanaan yang percaya sembuh. Lalu di Markus 7 24 30 perempuan Siro Fenisia yang percaya sembuh. Lalu di Matius 8 10 sampai 13. Ini untuk perwira Romawi, Bang. Bahkan di yang Matius 8 10 13 itu dia mengatakan belum pernah sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Itu perkataan Yesus nih bang. Aku berkata kepadamu, akan banyak orang datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu, artinya ini Bani Israel, akan dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah tempat terdapat ratap dan kerta gigi. Amin. Oke. Berarti kan begini bang, kalau misalkan tadi yang seperti pernyataan saya semula ya, kalau pengajaran khusus untuk Bani Israel aja, mukjizatnya pun harus khusus untuk Bani Israel aja. Betul. Kenapa ini bahkan Yesus pun memberikan mukjizatnya untuk orang di luar Bani Israel? Itu loh maksud saya bang. Silakan. Oke, bang. baik. Saya bantah. Jadi gini saudara, Yesus ketika turun diberikan kemudian mukjizat. Seruan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu. Orang Israel kan yang harus tahu kan, Ya. bukan yang lain. Orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Bapa, oleh Elohim, oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus seperti yang kau tahu. Kan jelas itu dalilnya. Nah sekarang, bagaimana dengan mukjizat Yesus? Lah sama seperti seorang dokter, Bang. Seorang dokter, Bang Suma adalah seorang dokter. Dokter ahli hama misalnya, dikirim ke Papua. Saya diutus presiden ke Papua untuk menyembuhkan kemudian penyakit-penyakit yang ada di sana. Di tengah perjalanan, di pesawat, ada orang pingsan. Kode etik sebagai seorang dokter, apa yang saya lakukan? Diam saja. Karena saya diutus untuk Papua. Enggak dong. Itu sudah ada sumpah dokternya. Sebagai nabi yang memiliki mukjizat, yang memiliki tanda-tanda kekuatan. Enggak apa-apa dia mengobati orang. Tapi yang dimaksud dia diutus di sini adalah sebagai jalan keselamatan tentang akhirat, bukan tentang duniawi. Nabi Isa, Yesus diutus ke Bani Israel untuk keselamatan hidup kekal, bukan orang sakit. Kalau orang sakit mah sama seperti analogi yang saya gambarkan tadi. Saya seorang dokter, diutus ke Papua. Di tengah jalan menuju Papua ada orang pingsan di bandara, atau ada orang pingsan dalam pesawat. Boleh nggak secara kode etik saya sembuhkan? Boleh. Seorang dokter tidak mungkin mengatakan, maaf ya, saya nggak bisa ngobatin Anda. Loh, Anda kan dokter. Enggak, tapi saya kan hanya diutus kepada pasien-pasien yang ada di Papua. Itu sudah melanggar kode etik. Sedangkan Yesus adalah juru selamat Bani Israel. Apa itu? Mengajarkan mereka hukum-hukum, bagaimana berhubungan dengan pencipta langit dan bumi, bagaimana berhubungan dengan sesama manusia. Tapi terkait dengan orang sakit, siapapun bisa diobati Yesus. Nggak ada larangan itu. Ini berbicara mengenai hidup kekal, bukan hidup di dunia. Makanya ketika ada orang sakit, minta anaknya disembuhkan. Tolong sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Tidak pantas, tidak wajar. Makanan yang disiapkan, roti yang disiapkan, maksudnya roti itu dirinya. Untuk anak-anak, maksudnya Bani Israel. Diberikan kepada anjing. Ya. Itu maksudnya saudara. Bukan berarti, bagaimana Yesus menyembuhkan? Oh, memang bisa. Tapi dalam hal hidup kekal, dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Makanya saudaraku, di dalam Matius 7 nomor 11 nomor 12, Matius 7 kemudian nomor 22 23,
Itu sangat familiar data itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Kurios di situ ya, Tuhan, Tuhan. Ya, Tuhan ya. Bukankah oke. kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa salahnya orang bernubuat, bermujizat pakai? Kenapa diusir? Karena Yesus hanya untuk Bani Israel. Bukan Begitu, ayat. saudara. Maaf bang, itu kalau ayat itu kita beda lagi penafsiran, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau yang ayat itu saya beda juga penafsirannya bang. Kalau saya sendiri berpendapat yang ayat itu yang akan mengusir itu untuk nabi-nabi palsu itu. Oh, Dan enggak. mengajar sesat yang saya tahu. Bukan, saudara. Tapi nggak Coba, apa-apa deh. coba Anda Nggak lihat apa-apa tuh, deh. Bang. Kalau itu betul itu betul. Kita tidak beda tafsir. Itu untuk nabi palsu. Nabi palsu ini mengaku bertemu dengan Yesus. Yesusnya yang memberikan titah kepadanya untuk non-Yahudi. Makanya Yesus mengatakan, dari buahnya kau lihat dia. Kalau ada orang memakai namaku, bermujizat, kemudian bernubuat, mengusir setan, pakai namaku, tapi pola keagamaannya tidak berdasarkan atas firman Tuhan, bukan kehendak Bapa, maka jangankan buahnya, batangnya pun ditebang. Kan itu jelas itu dalilnya. Batangnya itu- yang ditebang. Ya, aku udah sering dengar abang yang itu udah hafal, nggak apa-apa, aku okein. Tapi aku mau nanya gini aja deh ke abang. Silakan. Apakah abang menyangkanya bahwa Paulus yang pertama kali mengajarkan ajaran Isa Al-Masih kepada orang luar? Menurut abang? Iya, jadi gini Bung, bukan hanya Paulus saja, karena Yesus kan mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, dan berkata akulah Mesias. Mereka itu jamak, berarti banyak. Nah, kita cari, siapa mereka ini? Satu, Ananias. Kedua, Paulus. Ketiga, Lukas, Markus, siapa lagi yang di Pulau Patmos. Mereka ini menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus. Tidak ada disiplin ilmu yang bisa kita temukan di dunia ini terlepas daripada lingkaran pengajaran Kristen yang memakai nama Yesus pergi ke seluruh dunia dan mengikuti dan mendapatkan banyak pengikut. Di Indonesia dulunya penganut animisme. Keluarga kita animisme, penyembah dewa-dewa, penyembah roh-roh, penyembah kemudian berhala-berhala. Siapa yang memperkenalkan Yesus setelah itu? Kristen bukan? Kristen yang membawa nama Yesus kan? Yesus dikenal tanah air. Siapa yang bawa? Kristen memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Siapa yang ajaran itu? Ajaran Kristen. Sekarang Ajaran permasalahannya kita lihat, kita teropong Kristen ini. Sabar. Ibadah minggu, apakah itu kehendak Bapak? Makan babi, kehendak Bapak? Ayo. Kemudian mereka tidak bersunat, apakah kehendak Bapak? Mereka meninggalkan hukum Taurat, apakah kehendak Bapak? Seluruh rangkaian prosesi ibadah Kristen bukan kehendak Bapak, tetapi memakai nama Yesus. Kena kan? Kena. Maka yang diusir di situ adalah Kristen. Bukan cuma Kristen satu tok, tapi seluruh batang. Kalau batang yang sudah ditebang dan dilemparkan dalam api neraka, apalagi buahnya, apalagi cabangnya, apalagi rantingnya, apalagi daunnya. Itulah yang akan terjadi. Makanya diusir Kristen ini. Maaf, itu real tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Apa dikatakan Al-Quran? Wa idha khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti ketika manusia seluruhnya dikumpulkan, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah selain daripada aku akan diingkari oleh yang mereka sembah selainku. Fakta. Itu real, ternyata tertulis di Matius 7 nomor 22, nomor 25. Ngeri sebenarnya kalau kita menguraikan itu secara jujur. Demikian. Enggak bang. Oke. Boleh, sebelum aku lupa bentar. Aku mau tanya dulu Bang Coba tadi kita. Bentar Yor, aku udah Oke. ini udahan. Bang, aku Bentar, terakhir bang. Setelah ini kasihan yang lain teman-teman juga. Aku udah mau ngomong itu. Sebentar bang. Tadi aku pertanyaan begini. Menurut abang, ini pertanyaan terakhir nih. Kasihan teman-teman yang lain. Menurut abang, apakah Paulus yang pertama kali mengajarkan ajaran Isa Al-Masih itu kepada orang di luar Israel? Pertanyaan saya itu aja. Apakah benar Paulus? Oke. Baik. Apakah Paulus orang Saya yang pertama kali Oke. mengajarkan ajaran Isa Al-Masih kepada orang di luar Bani Israel? Itu aja. Oke, saudaraku, ada satu hal yang perlu dipahami di sini. Yang diajarkan Paulus kepada non-Yahudi itu bukan ajaran seorang Nabi Yesus. Tapi yang diajarkan Paulus kepada non-Yahudi itu adalah ajaran Kristus Yesus. Kok beda? Ya beda. Karena yang datang kepada Paulus ini bukan anak Maria. Di mana buktinya? Coba Anda lihat dalam Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia.
Mari Halo. terima. Gangguan bang, sinyal bang. Putus-putus Gurunda. Sinyalnya kurang bagus bang. Bentar ya Yor, aku bentar udah ini selesai Yor. Tapi Bang Suma juga mesti belajar Kata baik-baik. Yesus, kalau ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias dan jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, akan melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Nah, Anda bertanya, apakah Yesus yang pertama kali satu-satunya manusia yang mengaku keturunan Benyamin yang pernah bertobat setelah mengajarkan agama Kristen hanya Paulus? Baca di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen setelah dia mengajarkan Kristen dan kembali ke kota Yerusalem. Dia kemudian mentahirkan diri, bahkan Paulusnya melakukan persembahan kurban seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Subhanallah. Jadi ketika Anda bertanya, apakah Paulus? Yes, siapa lagi? Siapa yang mengajarkan tentang ajaran Nabi Isa? Nah, ini hadiah buat Anda sebelum kita tutup. Sedikit lagi, 1 menit. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Kejadian, kitab Kejadian 49. Runut dari nomor 1 sampai nomor 27, semua 12 anak Yakub itu dinubuatkan, diramalkan oleh Yakub. Tiba sampai data nomor 27, apa kata Yakub tentang Benyamin? Benyamin, kamu keturunanmu nanti berlaku seperti serigala. Mereka merampas lalu membagi-bagikan harta rampasan tersebut. Lihat, di dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku dia adalah keturunan Benyamin. Orang orang Roma, orang Yunani, orang Belanda menerima pengajaran tentang Taurat itu dari siapa? Dari Paulus. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas salib. Siapa yang mengajarkan itu kepada non-Yahudi? Paulus. Di mana Paulus mengakui? Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 15. Aku diutus kepada non-Yahudi. Oke bang. Cuman pertanyaan saya tadi belum terjawab sih sebetulnya sama bang, tapi nggak apa-apa. Biar yang lain. Maksud saya tadi pertanyaan saya itu, apakah Paulus orang yang pertama kali membaptis gitu? Saya yakin bukan. Kalau kita baca di KPR, saya yakin bukan. Cuman nggak apa-apa deh. Nanti kita lanjut kapan-kapan lagi bang. Silakan yang lain teman-teman. Aku udah waktunya udah juga. Makasih bang, Bang Jumba, makasih ya. Sama-sama bang. Oke, aku mau lanjut dulu tadi ya. Anda bilang tadi Bang Juma ya, Yesus hanya diutus untuk Bani Israel ya, untuk domba yang dari Bani Israel ya. Oke. Kita luruskan dulu pemahaman Anda itu menurut keyakinan Anda dalam Quran ya. Sekarang pertanyaan saya, yang datang ya menjadi pertanda akhir zaman itu siapa? Datangnya hari kiamat itu siapa? Silakan. Iya, menurut Quran ya, yang datang menjadi pertanda kedatangnya hari kiamat siapa? Apa pertanyaannya? Ya banyak ya, Jor. Ya, menurut Quran yang datang menjadi pertanda datangnya hari kiamat siapa menurut Quran? Nabi Isa alaihi salam, Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Matius 24 nomor 27, 28, 29, nomor 30. Jangan kesana dulu. Oke, ini saya bacakan dalilnya. Dia beneran. Ya. Jadi kalau saya lihat Anda ini ya bernarasi selalu itu pakai standar ganda, ya standar ganda. Anda selalu meninggalkan keimanan Anda dalam Tuhan. Anda selalu mencela dalam Al-Quran mengatakan Nabi Isa turun sebagai tanda hari kiamat. Yesus menjawab, apa tanda kedatanganmu? Anda baca di dalam Al-Quran ini. Silakan. Anda baca ya. Di Arju Group 91. Di Arju Group 61. Kenapa? Di dalam Quran surah Al-Qur'an. Iya, tahu. Tadi kan saya sudah menyebut. Oke, bacakan. Iya. Dan Wa innahu la ilmul lisa'ah. Jangan ketakutan dulu. Dan sungguh dia dalam kurung Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat. Tempat itu dan ikutlah aku.
inilah jalan yang lurus. Iya. Jadi ya menurut Allahmu jalan yang lurus, jalan yang lurus itu, jalan yang benar itu adalah Isa itu. Ya, jadi kenapa Anda bilang tadi Yesus itu ya hanya untuk Bani Israel? Karena Anda meyakini Isa itulah orang Yahudi. Kenapa Anda pelin-pelan? Sedangkan Isa sama orang Arab juga disuruh mengikuti dia. Jadi begini kawan, Al-Quranul Karim apa bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dimaksud di situ ikutilah aku itu bukan ikut Isa, ikut Allah, bukan ikut ke Isa. Iya benar. Ikut Allah, ikutilah rasul-rasulku, percayalah kepada rasulku. Gantian jenderal, gantian. Iya. Itu cuma Nabi Isa alaihi salam datang. Dengar dulu. Dengarkan dulu, jenderal. Kalau Anda percaya kepada Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61, Anda harus meninggalkan agama Kristen. Kenapa? Karena kalau pola ini Anda bangun di dalam ajaran Kristen berdasarkan Bible, tanda-tanda kedatanganmu wahai Yesus itu apa? Kata Yesus, tanda kedatanganku adalah tanda akhir zaman. Jadi kalau ada yang mengaku aku, jangan kau percaya. Nah sekarang, Paulus ketika ke Damsyik mengaku bertemu dengan sosok cahaya mengaku, akulah Yesus. Pertanyaan saya, ada nggak tanda akhir zaman di bawah makhluk itu? Tak ada. Apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Makanya kalau Anda percaya kepada As-Zukhruf 61, tinggalkan agama Kristen. Saya mau membantah narasi Anda tadi. Yesus Gimana ceritanya ini? Bani Israel. Kenapa ini juga Memang untuk pertanda Bani orang Israel. Arab? Kenapa Isa itu Al-Quran, menjadi pertanda untuk orang Arab? Dia orang Al-Quran, Yahudi. As-Zukhruf ayat 61. Tanda-tanda kedatangan Nabi Isa alaihissalam, Mesias yang diutus kepada Bani Israel, yang tadinya ingin dibunuh oleh Bani Israel, diangkat oleh Allah ke langit. Tanda-tanda kiamat adalah ketika ia turun ke bumi menjadi hakim kepada terdakwa. Siapa terdakwa? Orang-orang Kristen yang menganggap dirinya sebagai pengikut tapi yang bukan. Itu tujuannya dia datang. Maka kedatangannya hanya mengatakan, Inni Abdullah antani al-kitaba ila Bani Israel. Aku ini adalah utusan Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, diberi kitab, dijadikan nabi. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Sementara ketika ia datang, coba Anda lihat. Di dalam Yohanes 12:48, Bung. Barang siapa yang menolak aku, nih, Kristen nih yang disinggung nih. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ajarkan di tengah-tengah Bani Israel. Itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Sekarang Yesus tunggu. Yesus turun ke bumi pada akhir zaman. Berdasarkan Yohanes 12:48. Anda ditanya, Anda siapa? Saudara, Anda siapa? Kata Yesus. Saya adalah siapa? Aku pengikutmu. Kamu dari Bani mana? Aku dari Engkau cuma. Kau dari mana? Ini Allah memberikan kiamat di sebelah separuh buat kiamat kalau tuh Israel aja. Kamu dari mana? Kamu ditanya, kapan ada firmanku yang mengatakan sembahlah aku? Ada nggak firmanku yang mengatakan itu? Nggak ada kan? Allah, kenapa dunia separuh kiamat hanya orang Israel aja? Ini kiamatnya untuk siapa? Jawab. Kan udah bilang samamu. Wa innahu la ilmun lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Makanya kalau Anda percaya kepada pencipta langit dan bumi yang mengutus Nabi Isa alaihissalam, Anda harus percaya bahwa Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Ketika kemudian dia mengatakan aku hanya utusan Bani Israel, ya Anda harus percaya dong. Kenapa Nabi Isa yang turun ke atas muka bumi ini? Karena dia satu-satunya utusan Tuhan yang disembah oleh umat manusia. Dia harus turun. Sebagai apa dia turun? Sebagai hakim. Untuk apa? Untuk menghakimi orang-orang yang menuhankan, yang telah mempermalukan dirinya di hadapan Tuhannya. Wa izqalallahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas, wahai Isa, apakah kau yang mengajarkan manusia menuhankan engkau selain daripada aku? Oh tidak, Allah subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Di dalam kitab Anda mengatakan Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, siapa yang mengajarkan Anda kemudian untuk menyembah Yesus kalau begitu? Atas perkataan siapa Anda menyembah Yesus?
Sementara Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku, itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Pertanyaannya sekarang, ketika Yesus turun ke bumi menjadi hakim, apa yang bisa meloloskan kamu dari penghakiman Yesus? Kalau kami umat Islam, hei umat Islam, ya paman, kenapa kau tidak menuhankan aku? Karena kau mengatakan dirimu hanya utusan Tuhan untuk Bani Israel. Salahkah kami? Tidak salah. Kamu Kristen dipanggil, sini. Kau kenapa menuhankan aku? Siapa yang perintahkan? Aku hanya memerintahkan menyembah kepada Allah. Di dalam Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menuhankan apa yang aku kenal, apa yang kami kenal. Sedangkan mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal. Ini Allah mengatakan, inilah jalan yang lurus. Ketika Yesus datang menjadi hakim, kalian Inilah jalan dihakimi. yang lurus. Kau katakan tadi, kalau hanya ini untuk orang Jalan Israel, yang kiamatnya lurus orang itu Israel. apa, Bung? Ini Oke. kiamatnya untuk siapa? Oke. Ya, lucu Anda ini. Ketika Yesus datang, kiamat itu untuk seluruh dunia. Berarti Untuk ada seluruh apa? dunia kiamat. Ya, inilah jalan Ya yang lurus. kiamat, Berarti jalan yang kiamat, lurus dunia apa? kiamat. Jalan lurus itu mengimani Yesus hanya untuk Bani Israel. Mengimani Yesus hanya utusan Tuhan. Coba, ada enggak jalan lurus sembahlah aku? Ada enggak? Kata Yesus. Kalau Isa Jalan itu lurusnya sudah adalah datang sembahlah aku. untuk hari kiamat, berarti untuk seluruh dunia. Kenapa untuk Bani Israel aja? Iya memang betul. Ini Quran Jangankan di dalam ini. Al-Quran. Dan sesungguhnya dia Saudara, Isa benar-benar jangan terlalu- menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Kiamat itu Jangan terlalu ribet ke Islam, ke Al-Quran, jangan. Allah, Matius kamu 24 itu framing. Ini kau menghindar kau dari sini. Gantian Kenapa Mas kau bantah Quranmu? Ini Allahmu seluruh dunia. Al-Quran saya mengatakan wa innahu la ilmu lisa'ah. Al-Quran mengatakan salah satu Isa alaihissalam itu benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Bukan berarti itu untuk seluruh umat manusia. Kiamat Ketika itu dia seluruh datang dunia, Ini gimana kiamatnya sebelah-sebelah untuk orang Israel? Kalau Yesus hanya datang untuk orang Israel, berarti kiamatnya ini untuk orang Israel aja kiamatnya. Ini Allah mengatakan hari kiamat itu berarti seluruh dunia. menjadi hakim bagi Bani Israel. Makanya baca surah Al-Nisa ayat 159. Ketika kemudian Nabi Isa turun yang kedua kalinya, Bung, tidak ada satupun ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Oh, ternyata Nabi Muhammad itu betul mengajarkan bahwa Mesias yang kami tolak itu ternyata Nabi Isa. Dulu kami tolak, ternyata Nabi Muhammad betul. Tak ada satupun dari ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Semuanya akan beriman. Itulah yang terjadi. Seperti Oke, itu, Bro. saudara. Berarti ini Isa tidak benar untuk menjadi pertanda hari kiamat ya? Salah ini ayatnya berarti. Ini sudah benar ini. Nggak ada yang salah. Ini kan hari kiamat untuk seluruh dunia, ini untuk orang Israel hari kiamat. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Allah Kalau Yesus hanya datang untuk orang Bani Israel, ini kenapa di sini Isa itu hanya datang untuk menjadi pertanda hari kiamat? Kiamat itu untuk orang Israel aja. Lah, aneh orang ini. Seluruh dunia, ingat ya. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan kemudian, Ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk kepada kalian seluruhnya. Ketika kau terima menjadi Rasul, maka kau akan menerima Nabi Isa alaihissalam sebagai Rasul untuk Bani Israel. Apa masalahnya? Lucu narasinya. Iya. Anda menerima Isa tapi untuk Bani Israel. Lucu, gimana cara beriman gitu? Sekarang Anda saya tanya, menerima Isa, tapi untuk Bani Israel gimana ceritanya gitu? Oke, Jelas saya dulu. tanya sama saudara. Yesus mengaku untuk seluruh dunia atau untuk Enggak, Bani iman Israel? Anda yang mana? Anda menerima Isa sebagai pertanda akhir zaman. Tapi untuk Bani Israel gimana cerita? Anda mungkin lebih bagus ke gereja, colok pantat pendeta daripada Anda di sini pamer kebodohan. Mending begitu. Mending begitu kan? Karena otak Anda itu nggak berfungsi dengan normal. Capek saya, tenaga saya terkuras. Saya sudah ulang. Anda masih pamerkan kebodohan. Mending ke gereja, bersihkan pantat pendeta. Mungkin dengan begitu Anda bisa cerdas. Iya, mending dia ke gereja kan untuk merapikan kembali otak sarapnya yang rusak itu. Nabi Isa datang ke tengah-tengah Bani Israel.
Yesus datang ke tengah Bani Israel. Menurut Al-Quran, Nabi Isa mengaku, Inni Rasulullahi ilaikum. Menurut Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bahkan berdoa pun, Yohanes 17 nomor 9. Dia berdoa bukan untuk dunia, tapi dia berdoa hanya untuk Bani Israel. Yesus, Isa mengaku sama-sama hanya untuk Bani Israel. Nabi Muhammad diutus. Apa kata Nabi Muhammad? Ya ayyuhan nas. Wahai seluruh umat manusia. Inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kepada kalian seluruhnya. Apa yang terjadi? Ketika Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia, Nabi Muhammad menyampaikan risalah kebenaran itu. Apa itu? Jika engkau ingin mendapatkan berkah hidup dunia dan akhirat, maka engkau harus menerima Isa, Yesus adalah Rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel. Jelas itu. Gak ada keraguan di situ. Jadi kami umat Islam tidak pernah ragu. Dan umat Islam tidak sempurna imannya kalau tidak beriman kepada Nabi Isa atau yang kalian sebut Yesus sebagai Nabi yang diutus untuk kaum Israel. Kami harus beriman. Beriman kepada Gitu. Yesus juga. Nabi Isa alaihissalam iman saya, Bung. Saya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi beriman kepada Yesus. Beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Yesus itu tokoh yang dibawa oleh orang barat masuk ke Nusantara. Yang diimani oleh saudara saya Kristen. Oke. Karena ada ajaran-ajaran Kristus itu mengenai bagaimana dia harus beribadah itu. Apa Bang Suma udah ikut itu? Saya beriman kepada Nabi. Yang diajarkan oleh Yesus. Saya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi yang diutus ke Apa atas itu muka Isa bumi. itu? Pengertiannya Isa apa itu? Tidak ada pengertian-pengertian Isa nama di al-Masih dalam itu. Islam. Nabi Isa maaf ya, itu oke. adalah isim alam, Sorry. adalah penamaan. Dia nama yang diberikan kepada seorang nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Nabi Oke, ini terima kasih. diutus Maksudnya, kepada Bang kaumnya Suma Bani Israel. Yesus itu sudah tokoh memutar- yang dibawa oleh orang barat masuk ke Indonesia. Gitu, Bang. Saya berterima kasih tadi Anda sudah mengutarakan banyak itu mengenai apa yang ada di dalam Alkitab. Tapi ya itu, kalau saya memang terus terang mau luruskan apa yang Bang Suma katakan itu. Tapi sangat mau berdebat ya mengenai hal ini karena Alkitab itu saya sudah pelajari juga. Ya udah. Walaupun bukan baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ya udah. Oleh karena itu kalau misalnya tadi yang dikatakan mengenai Mesias palsu, saya jadi gimana mau katakan itu ya? Apakah Bang Suma udah pelajari betul-betul ataukah masih mau belajar lagi itu? Sebenarnya saya minta maaf karena ini memang Alkitab kita ini. Ya yang kita pelajari. Oleh karena itu kalau kita terus terang di Al-Quran itu banyak menunjang mengenai apa yang ada di dalam Alkitab. Ya. Mau Oleh bicara karena sendiri itu- Bang atau mau diskusi? Kalau mau bicara sendiri saya turun ini. Bukan, kenapa mau turun? Kita sportif aja, soalnya kita so ikuti. Enggak, kalau Bang Abang Suma mau punya- bicara sendiri saya turun aja. Ngapain saya di sini? Pundungan Bang Julma pundungan santai Bang. Enggak, maksudnya gini loh saudaraku ya. Saudara siapa namanya? Robin Hood. Jadi gini. Saudara menjadi seorang Kristen, akarnya itu dari mana? Yesus bukan. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, beliau mengajarkan dirinya utusan Tuhan kepada kaumnya sendiri, yaitu Bani Israel. Begitu juga kami dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi, diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk kaumnya Bani Israel. Itu masih terekam di dalam Bible dan pasti. Nah sekarang Kristen, posisinya di mana pada saat Yesus mengajar? Di tengah-tengah Bani Israel. Posisi orang-orang sebagai keselamatan. Posisi orang-orang yang menjadikan kemudian dirinya sebagai Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia. Itu posisinya di mana? Posisinya di mana?
menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, polanya karena Kristen menerima dogma, menerima doktrin dari oknum selain Yesus. Bedanya dengan Yesus dengan muridnya, ada tertulis di dalam Yohanes 17:8. Segala firman, coba Yesus sendiri yang berbicara. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka bukan Kristen, Bani Israel muridnya. Kepada mereka, mereka telah menerimanya. Segala firman yang Yesus sampaikan, telah Yesus sampaikan kepada muridnya. Dan muridnya telah menerimanya. Oke, jadi firman yang menjadi porsinya Yesus sudah ada dalam pangkuan para murid. Oke. Nah, ketika Yesus segala memang diutus dulu ke orang Israel memang. segala Ya, harus ingat ya, firman memang betul yang kamu bilang itu, Bang Suma. ketika segala firman Yesus itu telah memang diberi, diutus dulu kepada orang Israel. ketika segala firman itu disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, segala firman nih, segala firman. Ingat ya, segala firman, berarti tak ada lagi firman tambahan. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus memang pernah diutus dulu untuk orang Israel. Tapi orang Israel tidak menerima dia. Bani Israel itu tidak menerima dia. Berarti Yesus bohong. Kalau misalnya dia menerima itu, kenapa Berarti Yesus bohong, Bang. Berarti Yesus Ya. bohong. Yesus bohong. Kenapa Yesus bohong? Tidak bohong dia. Ah, oke, kalau Dia datang Yesus untuk nggak orang bohong, Israel pertama memang betul seperti yang kalau Yesus Harus tidak ingat ya. bohong, Yesus memang Kalau diutus untuk orang bicara Israel. sendiri Kita harus dia. ingat di sejarah itu. Abang Yesaya kalau mau bicara sendiri saya turun ini. Kalau bicara sendiri saya turun. Harusnya kalau Anda itu berdialog dengan sehat, jangan ngomong sendiri, Bang. Oh bukan, Bang semua juga kita lihat kelihatannya monopoli itu mengenai waktu. Minta maaf ya Bang Enggak. Arif. Saya menyampaikan supaya poinnya sampai. Seluruh murid telah menerima segala firman. Betul atau tidak? Sorry. Jangan di-mute. Kita tanya jawab. Menurut Yesus segala firman, segala firman telah Yesus sampaikan kepada muridnya. Betul atau tidak? Yesus datang memang untuk orang Israel lebih Saya dulu. tidak tanya itu, Abangku. Saya tanya, menurut saya mau tanggapi yang Bang Suma Waduh. katakan tadi. Selesai ini kalau bicara sendiri, Bang. Kita bukan orang gila kan, Bang? Atau Abang mau ngajak saya gila Nah juga? itu, Bang Suma sebenarnya kalau ngomong. Enggak, saya berbicara berdasarkan kelihatannya data, kan, Bung. kalau misalnya orang yang punya pengetahuan tinggi, baguslah kalau ngomong. Kalau Bang saya- Robin, tiktokan aja Bang Robin. Yohanes 17. Minta maaf ya Bang Arif ya, saya mau suka ini Bang Suma karena kan terus terang mengenai Mesias palsu yang diutarakan tadi, saya bilang wah ini penyimpangan itu sebenarnya itu. Oh, mau menanggapi itu. Dia mau ini sebentar Baru Bang Robin. kemudian Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu. Izinkan baru saya yang seterusnya dulu. mengenai Itu bicara datang sendiri kepada kan dia. Bani Israel. Sudahlah, saya mute. Enggak tahan saya kalau orang gila Yesus tuh itu temannya. memang datang Diam. kepada Bani Israel, tapi Bani Israel tidak menerima. Bang, percuma kita diskusi, Bang. Kalau Abang bicaranya saya bicara A, Abang bicara G. Saya arahnya kemana, Abang menarasikan apa? Iya, karena Bang Suma punya penafsiran itu kan agak keliru yang Saya pelajari. tidak bernafsir, saya sedang bertanya ke Abang. Oke lah. Lah, Abang kalau nggak suka diskusi turun, Bang, turun. Oh, Masak, Bang. Bikin kopi sana, bikin kopi. Saya menghargai loh. Saya bertanya, menurut Yesus Yohanes 17:8, segala aja, Bang firman, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, tolong dihargai. Apakah segala firman yang menjadi porsi kenabian Yesus, kemesiasannya dia, telah Yesus sampaikan kepada muridnya? Anda tinggal jawab, iya sudah Bang Suma. Oke, setelah segala firman itu diterima oleh muridnya, apa tanggapan murid? Yesus itu siapa? Apa tanggapan murid? Setelah segala firman yang Yesus sampaikan kepada mereka, telah mereka rangkul segalanya. Menurut murid, Yesus ini siapa? Menurut muridnya Yesus ini siapa? Itu loh. Menurut muridnya dan menurut Yesus, segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya telah terima. Nah, setelah muridnya terima segala firman itu, menurut Yesus, muridnya menganggapnya apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Utusan.
Utusan Tuhan kan. Lalu Kristen ini dari kelompok mana lagi? Sulitnya itu di situ karena saudara Kristen ini lebih mengedepankan dogma daripada berakal. Berakal aja sedikit coba. Berakal aja sedikit. Berakal aja. Saya tidak pernah kemudian bernarasi mengantarkan orang menjadi bodoh. Selamanya ketika saya bernarasi membuka cakrawala berpikir. Baik Islam maupun Kristen. Ketika saya bernarasi, landasan pijakan saya itu adalah ilmu, dalil. Maka ketika saya bernarasi bertentangan dengan dalil, boleh dibantah. Saya mengarahkan, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa mereka ini? Bani Israel. Oh, jadi segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya, sudah Yesus sampaikan. Semuanya, semuanya. Lalu muridnya sudah terima? Sudah terima. Nah, setelah diterima oleh murid, bagi mereka Yesus ini siapa? Setelah menerima firman itu, Yesus ini utusan Tuhannya, atau Yesus ini adalah Tuhannya yang turun menjadi manusia? Kuncinya itu di situ. Karena segala firman sudah disampaikan. Adapun Lukas, Markus, Matius, dan seterusnya Paulus, pengantar-pengantar mereka, itu bukan lagi dari Yesus. Karena segala firman telah Yesus sampaikan kepada mereka. Jadi salah Kristen ketika mencoba Yohanes 13 nomor 13, Yohanes 10 nomor sekian. Percuma kau bawa itu, brother. Kenapa? Yesus tidak mencomot data untuk muridnya. Segala data diberikan kepada murid, segalanya. Dan murid mengaku dan percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Kalau cuma model-model, mana buktinya Yesus Tuhan? Coba Anda lihat, Yohanes 13 nomor 13, apanya itu? Yohanes 10 nomor 30, apanya itu? Murid sudah disuapin semua perkataan, semua ucapan, semua firman. Mereka telah menerimanya. Boneng. Oke, saya kira begitu. Ambil alih teman-teman. Bang, aku mau nanya lagi bang, satu hal bang, boleh nggak bang? Sebelum turun bang. Bang Juma. Iya bang. Aku mau nanya ini bang, aku mau nanya definisinya Siap. antara muslim dan mukmin bang. Iya. Definisinya apa Gimana? kalau mukmin muslim? Aku mau nanya gini loh bang, apa definisinya muslim, definisi ya, muslim dan mukmin gitu. Muslim dan Maksud saya definisi muslim itu apa, definisi mukmin itu apa gitu. mendengarkan sabda, ada perintah, ada larangan, ya, yang kemudian Gurunda suaranya. Putus-putus bang. Ya, putus-putus. Gurunda. Sinyal putus-putus sinyal. Putus-putus Gurunda suaranya. Gurunda putus-putus. Lagi di ajaran lain. Islam. Ya, putus-putus Gurunda. Bang ulangi bang, putus-putus suaranya, nggak kedengeran. Suara. Mulai dari Oke. awal. Oke, baik. Jadi Saya kalau nanya kita definisi muslim apa, definisi mukmin apa gitu. iya, kalau Muslim itu adalah orang yang menerima Islam, orang yang menerima ajaran Islam itu Muslim. Menerima orang yang kemudian mengikuti ajaran yang berserah diri di dalam Islam. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai mukmin, ya, Iya. itu sebenarnya cakupannya ada kemiripan antara Muslim dan mukmin. Jadi Muslim ini adalah penganut agama Islam, orang-orang yang mendalami ajaran Islam, lalu memeluk agama Islam, dan orang yang berpeguh teguh dengan ajaran Islam itu sendiri. Sedangkan mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang kemudian percaya kepada Allah sebagai perwujudan bahwa dia itu adalah orang yang senantiasa diliputi oleh iman. Itu orang mukmin. Perbedaannya di situ. Berarti kalau gitu, kalau mukmin itu tingkatan itunya lebih tinggi ya bang. Maksudnya yang percaya menjalankan perintahnya gitu ya bang ya. Betul. Jadi dia senantiasa
mukmin ini adalah sebutan bagi orang-orang yang senantiasa diliputi oleh iman. Kalau Muslim, orang yang memeluk agama Islam dan orang yang berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Berarti kalau Muslim itu mesti bersahadat kan Bang ya, berarti ya Bang? Iya, mukmin juga demikian. Iya, kalau mukmin pasti itu lebih-lebih dari, soalnya kan mukmin itu kan ibaratnya kalau derajatnya kan lebih tinggi, pasti mukmin juga. Tapi kemarin-kemarin saya ngobrol sama di room lain Bang. Kalau Iya. Muslim itu artinya berserah diri katanya, begitu kan? Iya, Dia bilang kan Abraham, saya kan oh ya udah kalau gitu, dia kan mengatakan bahwa Adam itu Muslim, Abraham Muslim, Yakub Muslim, Isa Al-Masih Muslim. Karena dia definisinya begitu, ya saya setuju kan, pasti orang berserah diri kan. Cuman kan sama abang tadi diralat tuh harus istilahnya bersahadat. Nah saya agak bingungnya gimana ceritanya bang. Ini secara ini loh bang. Secara apa namanya kalau kita pakai logika. Ketika Adam lahir kan belum ada syahadat bang. Nah gimana orang bisa mengatakan bahwa Adam itu Muslim kalau definisinya tadi seperti yang abang gitu. Coba yang itu bang. iya, iya. Jadi Islam Hilang lagi ya Gurunda suaranya. Dia ada di luar gitu ya bang Arif. Iya. Lagi di perangan ya, Bukan di tempat kayaknya deh. Sinyalnya lagi jelek banget. di planet Pluto Gurunda. iya, saya ulang lagi. Keselamatan dalam Islam itu berlandaskan pada aturan mainnya Tuhan yang diberikan kepada para netral, selamat artinya. Apakah Adam diberikan aturan main supaya Adam selamat? Diberi. Nah, ketika aturan main ini dikerjakan oleh Adam, maka dia disebut Muslim, orang yang berserah diri kepada Parah sinyalnya ya bang Arif. Iya, lagi ada di hutan beliau. Kayak di luar deh, bukan di rumah deh. Kemudian menjalankan perintah itu, Putus-putus Gurunda. Gurunda putus-putus, suaranya hilang. Lagi di Pluto beliau Bang Jimmy. Iya bisa bagus ya bang, cuma nggak pernah gitu. Di luar kali kayaknya dia. Iya, beliau belum ada ini, masih di luar. Gurunda putus-putus. Oh malah hilang keluar. Iya, jaringannya nggak ada. Nggak ada. Itu bang ada tamu bang, sambut dulu itu Bu Karyana dan Topi Bu. Silakan bang. Biar saya tunggu Bang Juma aja. Ya, selamat malam semua. Malam Karyana, Ya. malam. Ya, Bang Jemi, teman-teman, Bunda, Malam, Karyana. Arif, salam kenal ya. Apa nih Oke, pembahasan malam Bunda. ini? Gurunda kepental itu jaringan. Jemi ini Ya, sayang ya. Sayang Bang Juma, saya mau bicara tadi sama Bang Juma. bentar naik lagi dia. Iya, sambil nunggu Gurunda jaringannya stabil ya. Silakan Bunda Rahma. Bang Handi masih monitor Bang Handi. Apa yang ingin disampaikan Karyana, Bang Bunda Kari? Ya, ada tadi pembahasan ini di sebelah. Ya kan? Pembahasan di sebelah tadi nggak ada yang tuntas satu pun nggak ada yang bisa jawab sebenarnya. Apa Malah itu? tak kemana-mana ya. Ini Bang Jemi, Matius. Ini maaf ya, Bang Jemi aja yang Katolik sini ya. Ada teman saya yang Kristen. Karyana ini apa? Muslim? Saya Kristen Bunda. Kristen, ya Bunda. Tapi pakai jilbab itu loh. Oh saya Ya, nomor Kristen, 2. Kristen. Itu kan ada 4 itu berjajar ke belakang. Oh, oke lanjut. Temennya itu temennya Bunda Karyana itu Kristen itu apa? Advent Bunda Rahmat. Oke, Advent ya. Silakan. Ada yang lain teman saya di sini yang Kristen? Oh Topi Bundar itu Topi Bundar Bang Arif itu Topi Bundar. Topi Bundar juga Kristen, Topi Bundar, tapi dia proses belajar dia. Oh iya. Dia pusing kemarin kalau Tuhannya ada 3.
Pusing. Iya. Oke. Baik, terima Lanjut Bu kasih. Karyana dulu sambil nunggu Bang Juma. Oke, kalau boleh buka di Matius 21 ya, pembahasan tadi. Disaksikan 21.000, 22.000 tadi. Tidak ada yang bisa mengklirkan. Jadi ini ceritanya gini nih. Yesus itu menurut orang Kristen tidak pernah melakukan dosa. Nah, datanglah dari umat Islam bilang Yesus pernah melakukan dosa. Ada di Matius 21 ayat 2. Ayo kita baca sama-sama. Nah, ini harus kita clearkan. Gak semua orang bisa mengerti kalau tidak membaca secara perikop semuanya. Masalah keledai ya. Keledai apa kedelai? Keledai. Kedelai itu kacang kedelai. Ini keledai. Keledai itu seperti Kuda. Kuda kecil ya. Kuda ya kuda. Bisa diduduki kuda ini gitu. Nah, coba kita teman-teman yang lain, apa artinya ini? Apakah benar Yesus salah dalam hal ini? Nih saya baca ya. Mulai dari atas. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya." Jadi keledai ini tertambat, anaknya ada mengikuti dia gitu, anak yang kecil lagi. Jadi dua ya, tuh induknya dan anaknya. Lalu lepaskanlah keledai itu, kata Yesus, dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Coba teman-teman Muslim, kenapa mengatakan Yesus di sini bahkan dibilang pencuri? Kapan mengembalikannya? Yesus kapan mengembalikannya? Itu kan milik orang. Kan dia berjanji, mungkin dia berjanji akan mengembalikan, padahal nggak dikembalikan. Itulah dosanya berbohong gitu loh. Ya, artinya gini. Kata pengertian di sini, kalau tidak melalui rohani nggak akan mengerti. Muslim tidak akan mengerti. Rohani. Ya, semua Alkitab itu harus diimani dengan rohani. Tidak bisa kasat mata. Boleh saya jelaskan artinya ini? Biar nanti boleh beritahu ke teman-teman yang lain. Kalau kita mengambil gini, analoginya gini Bun. Kalau kita mengambil punya orang tanpa kita meminta, ngambil secara diam-diam, kan di situ kalau ada yang bertanya, sampaikan bahwa Yesus membutuhkan, Tuhan membutuhkan katanya. Nah, kalau tidak ketemu orang, ya nggak ada yang bertanya kan. Nah, artinya dia mengambil punya orang tanpa izin, tanpa seizin orangnya. Itu kan namanya, ya apa ya? Ngambil punya orang tanpa seizinnya itu apa namanya, Bun? Oke, itu dari Bunda ya. Coba teman-teman yang lain, ada yang dari Kristen? Bang Jemi, gimana menurut Bang Jemi? Ini yang kita bahas tentang keledai ya. Lanjut aja Bu Karyana. Saya mah no komen dulu sebentar ini, belum baca ayatnya. Lanjut Ya, bahas aja Bu Karyana. ya kan udah aku bacakan Bang Jemi, apa artinya? Ya tanya sama itu Bang Arif, Bunda Rahma atau Bang Hadi Salebe. Oke, host, bagaimana host? Apakah tetap menuduh bahwa Yesus ini bersalah atau mencuri? Iya, pertanyaannya dikembalikan apa enggak sampai sekarang? Keledai itu. Ya saya bisa jelaskan ini seperti apa. Ya silakan, Jadi gini. kalau Anda mau menjelaskan ya silakan. Di mana Yesus pernah mengembalikan keledai beserta anaknya itu? Topi bundar bagaimana? Topi Bindar bingung dia dengan kekristenannya. Nah, apa bukti Yesus
Yesus itu kita katakan tidak pernah berdosa. Tapi dalam hal ini diklaim sama yang sebelah berdosa. Umat Kristen sendiri harus mengetahui. Ya kan? Di mana letaknya ini? Jadi boleh saya jelaskan ya. Ini kan kejadiannya kan di Yerusalem. Di Yerusalem. Nah, di Yerusalem akan mengadakan itu arak-arakan. Arak-arakan. Itu Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Itu arak-arakan di Israel. Nah, jadi gini, kalau kita bisa bayangkan, di Israel itu kan, ini kan kejadian di Yerusalem, di tembok Yerusalem. Yesus itu selalu yang mengikuti dia adalah murid-murid. Nah, di Yerusalem akan ada melakukan arak-arakan gitu. Arak-arakan. Katakanlah kepada putri Sion, ini akan ada di ayat 5. Lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ya kan? Ini siapa nih yang lemah lembut mengendarai seekor keledai? Berarti Yesus. Oke. Jadi di sini Yesus dia itu sudah tahu bahwa akan ada tertambat di situ. Murid-murid nggak mengerti, bisa tahu Yesus. Murid-murid itu kan di berbeda tempat. Nanti di situ ada keledai yang tertambat. Itu milik orang yang ditambah orang lain. Tapi kalau di dalam tembok itu tidak ada yang mencuri di situ. Tidak ada orang-orang Israel itu. Itu milik orang, Bu Karyana, itu milik orang apa milik Yesus? Milik orang. Milik Nah, orang. tunggu dulu, saya jelaskan dulu. Oke? Saya jelaskan. Iya, sebentar. lama banget menjelaskannya itu. Yang jadi Nah. masalah di sini janjinya ia akan segera Oke, gini. Kronologisnya dulu ya saya Faktanya ceritain. tidak ya. dikembalikan. Nah, pertanyaan saya gini, dia ini kan Tuhan, ngapain mesti ngambil keledai orang? Yang tinggal kling, Tuhan nih. Tuhan Oh, itu enggak kan- begitu. Nah, oh enggak Begini, begitu ya? Kan Dia manusiawi. Dia lebih harus suka harus ngambil- manusiawi, logika gini. Jadi saya jelaskan. Nah, Yesus ini manusia atau Tuhan? Kalau Tuhan dia itu Tuhan setelah orang mengerti, tidak ada yang tahu dia Tuhan. Ini kan ini nih. Lah, Ini kan ada penjelasan di bawah kita baca maksudnya ya. gini loh, Baca ya. kalau dia Tuhan, ya nggak usah lah aku ngambil keledai orang, keledai rakyat di situ loh. Dengar dulu Ibu. kling, Aku belum Tuhan. belum selesai. Lama kali Karyana, menjelaskannya Mbak Karyana. Nih, Coba ini ya, dipersingkat sedikit lagi, aja, tinggal sedikit lagi, sabar nggak? Iya, pertanyaannya, Yesus itu sampai sekarang mengembalikan apa enggak kepada pemilik keledainya? Sebentar, saya jawab dulu. Aduh, nggak sabaran. Iya. Sabar dulu. Sambil menunggu Gurunda, apa sinyalnya stabil, silakan Bang Jimin. Assalamualaikum Bang Jimin. Saya sapa dulu. Ustaz Arif. Assalamualaikum semuanya. Iya. Bunda Rahma, lanjut Bunda Rahma. Oke. Lanjut, coba persingkatlah penjelasannya. Nggak usah. Iya. Jadi Yang kita bahas ini mengambil milik orang tanpa izin dan berjanji akan mengembalikan. Faktanya tidak ada data di Bible keledai itu dikembalikan. Ya, Bisa saya ceritain jadi, ya. Ya, Ini gimana? ada kronologis ya Bunda. Bunda ada kronologis ya. Jadi gini, tembok Yerusalem itu di dalamnya adalah warga nggak ada Israel. hubungannya dengan itu. Yang kita Tunggu. bicarakan ini pengambilan Tunggu, Bunda. keledai ini. Mau dikasih tahu nggak? Nggak usah kalau cerita-cerita, ngapain nyambung ke situ? Loh, Nggak nyambung. Gini loh, kalau di tembok yang itu tidak ada kami maling, minta. nanti minta aja. Ya, Dia udah itu tahu. kan nanti itu minta kan aja setelah sudah pengambilan tertambat keledai. keledai mau diapain, mau apa kek keledainya itu urusannya Yesus. Kan sudah saling mereka itu roh yang bekerja. Saya yang dipermasalahkan Nah, ngambil punya pemiliknya orang itu gini, tanpa pemiliknya itu protes izin nggak? pemilik. Bu, Itu kan nggak dengar boleh, dulu itu Bu, sedikit dosa. lagi Bu. Bu, ini bukan mau dosa. diusir apa enggak Bu? Menurut Anda ini dosa apa bukan? Iya, anggap dulu Dosa. dosa. Oke, anggap dulu Wah, dosa ini. Saya bagus. jelaskan ya. Saya Kok jelaskan. jujur? Oke, saya jelaskan. Anggap dulu dosa ini. Tapi saya jelaskan ini, setelah saya jelaskan baru diterima. Oh, begitu situasinya. Ya kan? Nah, Begitu jadi situasinya, emang situ ada di sana. dengar dulu. Ini kan ada dijelaskan di bawah ini. Hal itu terjadi
supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Ya kan? Firman yang disampaikan oleh Nabi yaitu Yesus sudah tahu di situ akan tertambat nanti. Murid-muridnya langsung, nah yang pemilik itu nggak bertanya, silakan aja, karena itu ada acara arak-arakan. Oh, ini keperluan untuk ke Yerusalem untuk mengarak anak Nabi. Nah, di sini baru Yesus pernah dibilang Nabi. Dia kembalikan nggak? Janji dulu, janjinya Udah ia akan pastilah segera. orang di tengah Bentar. tembok, orang di dalam situ. Saya tidak, sebentar, saya tidak mau tahu yang itu. Yang di sini janji Yesus, dia akan mengembalikannya segera. Berarti Di setelah situ dia mata kembalikan. memandang, Ibu, tidak ada pencurian. Sebatas mata memandang orang di dalam tembok Jeriko itu, di apa Kita itu tidak Yerusalem. berbahas, kita tidak membahas dia curi apa enggak, dia akan mengembalikannya. Nah, di sini Makanya, nggak ada data. nggak Dia bakal akan mengerti sudah kalau nggak kembalikan. secara iman. Oh, iman. Kalau iman ya udahlah kalau iman. Ya memang harus secara iman, DN, karena di habis situ, kalau iman. Berarti di ini situ, di sini habis acara itu pasti dikembalikan, pasti dikembalikan. Kenapa? Mana? Itu Mana kan datanya acara dikembalikan? arak-arakan. Mana datanya dikembalikan? Yesus mengembalikan keledai. Nggak ada ini ku tengok-tengok ya. Di situlah kalian keliru, ya kan? Nah, jangan diumum-umumkan begitu. Jadi Yesus itu tidak pernah melakukan dosa. Oke. Tidak pernah. Kedua, ini banyak dosanya nih. Oke, itu argumenmu ya bahwa secara iman dia dikembalikan. Nah, kemudian Ya ketika pastilah orang dia- meminjam sementara untuk Oke, arak-arakan ini saja. kebetulan Apa, kebetulan bukan dia keperluan bahas mau tentang disembelih. saya. Itu apa Jadi Yesus nggak dibeli pernah ya. menyembelih? Nah, ini sekarang ketika dia berkata kepada lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang goblok." Nah, membilangin orang Di goblok. mana dalilnya? Di mana? Di mana? Itu Lukas 24:25. Menurutmu apakah membilangin orang goblok itu berdosa atau enggak? Ya, jangankan itu. Segala macam dibilang. Apakah karena Namanya dia di Tuhan. Mas Dia aja pemilik gitu? hukum. Dia pemilik hukum. Oh, maunya Tuhan ya, Bun. Oke. Ya. Maunya Tuhan ya. Waduh, maunya Tuhan. Ya Tuhan, jangan, bukan kayak Bunda bilang tinggal ciling. Tapi kalau berkata kamu bodoh, kamu goblok, ya wajar. Ya faktanya dia nggak bisa menciptakan, malah ngambil punya orang kalau dia Dibilang keras tengkuk wajar. Nah itu yang murid-murid itu kok bisa nurut ya, yang punya apa keledai itu yang tertambat itu? Ya roh yang berbicara. Nah langsung dikasih. Lalu ini mereka jadilah arak-arakan. karangan bebas. Hosana, anak Daud. Pandai Anak Daud itu kali siapa? Bunda ini Yesus. karangan bebas ya. Bu, tertulis ini kan kronologisnya baca dulu Bu, melalui imanmu nggak akan ngerti Bu. Oh iman. Kita data ini. Kalau Bunda berbicara iman nggak usah naik komal ya. Ya emang lah. Peluk bantal tidur. Itu imanmu, Bu. Ayolah tidurlah kalau gitu. Aku keluar dulu Bang Jemi. Malas aku. Iyalah. Oke ya. Kalau kau masuk Terima bahas kasih. iman di sini ya, kau tidur, cuci kaki tidur. Banyak lah. Bung Karyana. Gak jelas Bu Karyana ini. Menangis meja ringan kakodo. Kalau terbentur, ini iman. Jangan naik komal lah, kau tidur lah. Perlu itu bantal gulingmu tidur. Apakah saya sudah di atas atau belum? Ada maki. Lanjut. Sudah di atas, Gurunda. Saya sendiri tidak melihat diriku. Kita melihat. Kalau berbicara mengenai data-data terkait dengan dosa yang dilakukan oleh Yesus, ya itulah fungsinya Islam datang untuk membersihkan nama beliau dari segala fitnahan yang ada. Apakah suaraku terdengar? Terdengar, Gurunda. Bang Hendy juga jaringannya ini lembek di saya. Kedengaran, Gurunda, kedengaran. Cek. Wah, udah kumat lagi, Gurunda. Monitor. Suaraku kodo. Ada di hutan, Gurunda. Di mana? Kedengaran, Bunda Rama. Iya, kedengeran. Iya, Tapi kalau sekarang iya, tapi sekarang kan enggak. enggak. Iya.
Iya, kalau Bun Rahma enak sudah dari rumah. Sudah dari Makassar kan. Saya disuruh naik ngapain bang? Ya enggak, dengerin aja Bang Topi Bundar. Ini Gurunda jatuh lagi Gurunda. Waduh. Gurunda. Mulia Ya, sekali engkau, Gurunda. Mulia sekali engkau. Silakan Bang Topi Bundar, apa yang mau ditanyakan? Saya mau nanya apa ya? Kalau Nabi Musa mengatakan babi itu haram, apakah orang Islam percaya? Apa maksudnya babi? Iya. Topi Bundar gak makan babi? Ya maksudnya mau bertanya seperti itu gitu. Yang bilang itu Nabi Musa apa firman yang turun kepada Nabi Musa? Firman ya? Silakan Bang. Ini Gurunda. Bukan jaringan ini. Allahu Akbar. Hancur sekali jaringanku. Di mana ki itu? Jaringan kok jelek. Di Pluto katanya Bunda. Saya salah satu di apartemen tapi yang paling tinggi di plafonnya. Oh, mama Itu kalau berbicara mengenai dosa-dosa, Islam datang untuk meluruskan segala fitnah. Coba kita lihat di dalam Yohanes 3 nomor 13. Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang terangkat ke surga selain daripada Dia. Yohanes 3 nomor 13. Menurut saudara-saudara itu bohong atau tidak? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Yesus. Bohong enggak itu? Bohong. Karena sudah ada yang naik. Berdosa enggak itu? Berdosa. Yang bohong siapa Gurunda? Itu Yohanes 3 nomor 13. Maksudnya yang bohongnya itu Yesusnya yang naik ke surga apa perkataan Yohanes ya? Ya, itu dia yang mengatakan tadi itu siapa? Siapa itu, Bang? Bang Gurunda kan mengatakan itu dikutip dari Yohanes ya? Ya, Yohanes 3 nomor 13. Lah memang Yesus dari surga. Itu kan ucapan Yesus. Iya, Yesus berkata tidak ada yang telah naik ke surga selain dirinya. Bohong enggak? Ya enggak lah Gurunda. Bohong enggak itu, Bang? Ya enggak lah. Kalau bohong ngapain dia bisa Bohong bangkit itu, Bang? dari kematian? Sudah dijawab, enggak katanya Gurunda. Bohong enggak itu? Woi, jaringan woi. Oh, jaringan. Aplikasinya matiin semua ya Oh, Gurunda. jaringan. Jadi nge-lag. Oh, jaringan. Aduh, nge-lag parah katanya. Jahat kali ini jaringan. Henok dan Elia itu naik ke surga, terangkat ke surga. Topi Bundar. Itu kan bohong. Ya bagaimana bohong, Nabi Isa juga keterangkat ke surga. Berarti ada kan sebenarnya itu seseorang yang naik ke surga gitu. Maupun Yesus maupun Nabi Isa gitu. Kata-katanya tidak ada selain Dia. Ya memang dia.
Hanya dia nyambung. saja. Tidak ada selain dia. Ini di Bibelmu Henok terangkat, Elia terangkat. Elia terangkat. Sebelum Yesus malahan terangkat duluan dia. Henok Elia. tidak terangkat ke surga. Coba baca Bunda. Dia Apa bukan itu, ke surga Bunda? lah. Bang Enggak. Jimmy. Aku udah ngebahas loh Bang sama Bang Polopo. Kejadian 5. Coba terangkat doang, nggak ada tulisan surga. Lu kenapa di LAI malah ada surganya, Bang Jimmy? Orang itu yang bacanya Bang itu, kita bareng-bareng. Bang Polopo sama aku. Kalau Elia iya. Surga, Henok nggak? Abang Polopo yang bilang, bukan aku loh. Ada ya. Coba lihat sama Bunda Rahma. Elia Baca terangkat baik-baik. itu. Masalahnya Bible ini kalau di sini nggak ada. Coba kita lihat versi-versi yang lain ya. Nggak ada. Kalau Enggak, ini Elia kalau iya. Kalau Elia perkataan iya. Yohanes, perkataan Berarti Yohanes ada apa ya. tadi? Berarti bohong ya. Kenapa Bunda? Berarti Kenapa, Bunda? bohong karena Elia ada terangkat ke surga kan Elia. Kalau Yes. Elia, kan saya bilang kalau Elia iya, Henok tidak. Kalau Yesus Itu aku bilang bahas sama nggak Bang ada kan? Polopo. Tadi perkataan Yohanes apa tadi? Nggak ada selain dia, selain Yesus, selain anak manusia. Kutipannya gimana tadi bahasanya? Kalau dengeran nggak? Lupa gitu. Coba dibacakan lagi Bunda kan. Yohanes Halo, 3 cek monitor. berapa tadi? Yohanes 3 Yohanes 3 berapa tadi? 13 ya. 13. Tidak ada seorang pun, berarti nggak satu pun ya, yang telah naik ke surga. Selain daripada dia yang telah turun dari surga itu anak manusia. Padahal Elia kan, kalau Henok nggak ada tertulis surga, cuma terangkat. Ya paling terangkat kemana? Paling ke surga juga, tapi ya nggak usah lah si Henok. Ke Elia aja. Itu memang di surga izin masuk. Itu memang diangkat di surga, Bang Jimmy. Kan Henok. kalau memang Yang mana Henok? Iya, Henok nggak ada memang Bang. dalilnya, Bang Jiman nggak ada Bang Jiman. iya, dalilnya tidak seperti itu. Dia hanya sampai terangkat. Tetapi penjelasan dari Alkitab Sabda dan para bapak gereja yang terangkat itu sampai ke surga. Mau datanya saya bisa buktiin. Bukan, saya tahu, saya ngerti, saya pun berpendapat begitu. Tapi kan kalau Bang Jiman ketika mengatakan ke Yesus terangkat pasti terangkat doang kan ke atas juga. Pasti Bang Jiman dengan telitinya kan terangkat kemana? Nggak ada datanya, tulisannya mana, dalilnya mana? Gitu loh. Iya. Kita kan yang ngomong bukan saya, Bang Polopo. Iya, Gitu. Iya, justru itu. Kalau Secara yang ada dalil tulisannya terangkat ke surga itu Elia, kita udah bareng-bareng nih. Gini di Bang inspirasi. Jemi, Ya. itu ada tertulis itu Henok terangkat dan dia berkenan kepada Allah. Allah itu di Iya mana di terangkat surga. tapi nggak ada tulisan ke Berarti sama. surganya. Bang Nggak Polopo mesti kan bilang gitu, itu tapi kan dibilang berkenan kepada Allah. Iya, tapi kan kadang-kadang kan harus textbook. Kita kan kalau di Komar kan selalu begitu. Tidak kayaknya. mengalami kematian. Allah Izin telah Ustaz, mengangkatnya. turunkan dulu topi Bunda, kecilkan gitu biar saya besarin. Saya mau tunjukin data. Memang betul, dalilnya di dalam LAI ini hanya sampai terangkat. Diangkat dia. Ia telah diangkat oleh Elohim, Theos. Tetapi kan penjelasan itu kan ada penjelasan dari bapak-bapak gereja. Dia itu terangkat kemana sih? Masa terangkat aja gantung gitu? Ternyata di sini masuknya Henok ke surga tanpa mengalami kematian menyiratkan bahwa orang yang benar sebelum zaman Abraham memiliki harapan hidup bersama Elohim di masa depan. Jadi di sini penjelasan LAI dan bapak-bapak gereja bahwa dia diangkat di surga. Walaupun secara data eksplisitnya itu hanya sampai diangkat. Pertanyaannya, ya, kalaupun memang LAI ini berbohong, berarti bapak-bapak gereja menjelaskan kepada jemaat berbohong juga. Itu satu poin. Kedua, saudaraku, tadi tentang masalah yang disampaikan tadi, bahwa Yesus itu berbohong, ya jelas, Yohanes 3 itu tidak ada. Ini dia.
ya, tidak ada seorang pun telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ya, Henokh juga anak manusia, berarti bukan hanya Yesus gitu. Di sini Yesus berbohong. Nah, tetapi kalau kita kaji lebih dalam, saudaraku, di dalam teks original teksnya, ini bukan paradiso. Ya, bukan naik ke surga, ini bukan paradiso. Kalau kita lihat di dalam teks aslinya, ini adalah Uranon. Ini dia, saudara.